Halo, saya Putu Reza di sini. Kali ini untuk BlackBerry Classic. Sekilas, BlackBerry Classic memang punya bentuk yang mirip dengan BlackBerry 9900 atau Dakota. Hanya saja, perangkat ini sedikit lebih besar. Ukuran Classic masih tergolong bersahabat dengan tangan dan mudah digenggam. Bagian belakang perangkat yang terbuat dari plastik bertekstur juga menambah kenyamanan genggaman dan membuatnya tidak licin. Soal bobot, Classic terbilang lumayan berat. Namun ini justru bukan hal yang buruk karena membuat perangkat ini terasa solid. 4 buah tombol fisik meliputi dial, menu dengan logo BlackBerry, back, dan juga untuk menutup panggilan ada di bagian depan perangkat, persis di bawah layar. Di tengah-tengah keempat tombol tersebut, BlackBerry juga menempatkan sebuah trackpad untuk navigasi perangkat. Soal trackpad, menurut saya ini adalah tambahan yang sia-sia dan hanya sebuah hiasan saja supaya perangkat ini lebih punya kesan klasik. Siapa juga yang mau repot pakai trackpad kalau udah ada layar sentuh, ya kan? Bergeser ke bawahnya adalah deretan keyboard fisik QWERTY yang memang sangat identik dengan BlackBerry. Meski terlihat kuno, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa keyboard QWERTY fisik yang dimiliki oleh BlackBerry memang terasa sangat enak untuk mengetik. Mengetik cepat dan juga bebas typo bisa sangat mungkin dilakukan menggunakan Classic. Sisi-sisi Classic terdapat frame berbahan metal untuk mengikat perangkat yang hadir dalam konstruksi unibody ini. Sisi kanan perangkat terdapat volume up and down serta tombol mute. Beralih ke bagian atas ada 3.5 mm headphone jack dan di bagian bawah ada port untuk micro USB. BlackBerry Classic dibekali layar seluas 3,5 inci dengan resolusi 720x720 pixel yang punya rasio 1:1. Soal kualitas, sebenarnya layar yang ada tergolong bagus baik dari segi saturasi dan juga kontras. Saat digunakan untuk membaca email atau browsing, layar pada Classic terasa sangat enak untuk dilihat dan memang lega. Namun, sayangnya hal tersebut tidak berlaku untuk urusan multimedia seperti game atau video yang umumnya muncul di layar dengan rasio 16:9 atau 4:3. Seperti yang dilihat berikut ini, saat saya memasang video, ada bagian berwarna hitam di bagian atas dan bawah. Ini bisa saja dihilangkan dan membuat video tampil penuh di layar, namun dengan konsekuensi tampilan video akan terpotong. Jika berharap BlackBerry Classic dilengkapi dengan hardware kelas atas, maka tingkat ekspektasi Anda harus diturunkan. BlackBerry hanya menyematkan prosesor Qualcomm Snapdragon dual-core 1,5 GHz dan juga GPU Adreno 225. Keluhan pertama yang saya rasakan dari spesifikasi tadi adalah lambatnya proses untuk membuka aplikasi, dan ini adalah contohnya. Untuk aktivitas umum seperti browsing dan chatting, Classic masih mampu menangani dan menjalankannya dengan cukup mulus. Multitasking juga berjalan cukup lancar meskipun saat tugas sudah cukup banyak, performa Classic akan terasa melambat. Untungnya ada RAM 2 GB yang mendukung sehingga performa perangkat ini bisa sedikit terdongkrak. Akan tetapi dalam penggunaan intensif untuk gaming misalnya, Classic tampak bekerja sangat keras sehingga perangkat akan terasa panas. Classic berjalan pada OS BlackBerry 10 versi 10.3.1 yang sudah dibekali dengan toko aplikasi Amazon. Dengan adanya Amazon App Store, variasi aplikasi yang bisa dipasang pada Classic sedikit bertambah dibandingkan hanya mengandalkan BlackBerry World saja. Selain itu, aplikasi Android juga bisa dipasang pada BlackBerry ini menggunakan APK. Dengan ini, aplikasi populer seperti misalnya Path, Line, atau Instagram bisa berjalan pada BlackBerry Classic. Namun, karena memang aplikasi tersebut bukan dirancang untuk BlackBerry, maka dari segi tampilan serta stabilitas tidak akan sebaik versi aslinya. Di bagian baterai ada kapasitas 2515 mAh untuk membekali Classic. Bukan angka yang besar, tapi karena memang ponsel ini juga tidak dibebani dengan prosesor yang sangat kencang atau juga layar resolusi tinggi, maka kapasitas yang ada terasa sudah cukup. Dalam penggunaan harian untuk email, browsing, atau akses media sosial, rata-rata BlackBerry Classic bisa hidup di atas 14 jam lebih. Berpindah ke bagian belakang, resolusi 8 megapiksel menghuni sektor kamera pada BlackBerry Classic.
Awalnya saya mencoba berpikir positif dan berharap hasil fotonya bisa setara iPhone 6 yang punya resolusi sama. Namun sayangnya harapan tersebut tidak terwujud setelah melakukan percobaan foto dalam berbagai macam situasi. Untuk sebuah ponsel dengan bandrol harga 5 jutaan, performa kameranya tidak bisa dikategorikan bagus. Saturasi warna serta kontras pada foto terlihat kurang seperti yang bisa Anda lihat. Tidak itu saja, pada pengambilan foto dalam kondisi cahaya bagus sekalipun noise tetap bermunculan. Sudah bisa ditebak bahwa dalam kondisi minim cahaya, noise akan lebih banyak. Untuk kamera depan, ponsel ini dibekali resolusi 2 megapiksel saja. Karena resolusinya yang kecil, kamera depan ini tentu bukan untuk mengambil foto selfie dengan hasil yang luar biasa. Namun bagi yang membutuhkan untuk sekedar video call, maka apa yang disediakan pada BlackBerry Classic ini sudah terasa cukup. Kesimpulannya, BlackBerry Classic ini tidak lebih dari sebuah paket nostalgia untuk para penggemarnya. Dengan desain lawas plus adanya keyboard fisik QWERTY, ponsel satu ini tentunya akan sangat menarik bagi mereka yang sampai saat ini masih menggunakan BlackBerry. Spesifikasi hardware serta performa yang ditawarkan tidak terlalu menggembirakan. Memang untuk urusan kerja seperti membaca dokumen, email, browsing, atau chatting, Classic masih enak untuk dipakai. Tapi di luar itu semua, ponsel yang berasal dari Kanada ini terasa kurang nyaman. Layar dengan rasio 1:1 jelas bukan bentuk ideal untuk menonton video, bermain game, atau konsumsi konten multimedia lainnya, kecuali mungkin untuk mendengarkan musik yang tidak butuh layar. Kamera 8 megapiksel yang ada hanya bisa dikategorikan standar. Begitu juga dengan kamera depannya yang biasa-biasa saja. Dengan harga 5 jutaan, apa yang dihadirkan BlackBerry lewat Classic rasanya tidak terlalu bagus dan pastinya tidak menarik bagi mereka yang sudah menggunakan ponsel pintar lain yang berbasis iOS, Android, atau Windows Phone sekalipun. Oleh karena itu, tidak salah memang kalau ponsel ini hanya ditujukan untuk mereka yang merupakan penggemar berat dari BlackBerry. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk BlackBerry Classic. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Putu Reza pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!